Oke, bismillah ya. Kenapa sih kok kita tidak boleh hanya fokus pada hawa nafsu? Hati-hati. Karena hawa nafsu itu kalau meliputi diri kita, membelenggu diri kita, akan melahirkan dua fitnah. Kata Syekh Ibnul Jauzi, yang pertama namanya syubhat, yang kedua namanya syahwat. Syubhat itu hal yang tidak jelas, samar-samar, yang membuat kita ragu-ragu. Jadi ini godaannya nafsu sudah. Membuat kita bingung, membuat kita tidak mantap, membuat kita tidak yakin. Ini permainannya nafsu. Yang kedua syahwat. Jadi syahwat itu dorongan insting atau fitrah yang membuat kita cenderung, yang kalau kita melenceng tidak terkendali, dia menghancurkan kita. Jadi gara-gara syahwat ini, hidup kita, jiwa kita bisa hancur. Nanti di kitabnya Syekh Ibnul Jauzi menyebut setidaknya ada 17 macam syahwat yang kalau tidak kita kendalikan bisa menghancurkan jiwa kita. Ini kita cek ya, semoga tidak ada sama sekali dalam diri kita. Semoga. Yang pertama birahi. Usia-usia kalian ini biasanya yuk sering tergoda di sini ya. Kawin merasa belum mampu, ndak kawin kok tiap hari dipameri gitu-gitu misalnya. Pikiranmu kan itu ya, salahmu dewe yang kamu buka itu terus. Ini bisa menghancurkan jiwa, kamu kepikiran tiap hari, pikiranmu penuh dengan gambar yang begitu-begitu misalnya. Itu birahi namanya. Yang kedua rakus, tamak. Enak dan tidak mau berhenti, ingin terus-terusan. Jadi sudah nikmat, ingin nambah lagi, tidak mau berhenti. Ini rakus namanya. Tidak tahu kapan ngerem. Yang ketiga, kekuasaan. Nah, ini contohnya banyak. Jadi kalau sudah masuk ke situ, tidak mau berhenti, ingin terus. Hati-hati, godaan semacam ini menghancurkan jiwa. Jadi merusak. Kalau jiwa kita sudah hancur, gelap dia, tidak peka lagi mana hitam, mana putih, mana baik, mana buruk. Jadi birahi, kerakusan, kekuasaan, kalau tidak kita kendalikan akan menghancurkan hidup kita. Yang keempat bakhil, pelit. Ini egois. Tidak mau berbagi kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Semua mau diborong sendiri, nyari enaknya sendiri dan keluarganya. Itu bakhil. Kok ketawa kalian? Kalian ini contohnya. Terus yang kelima, boros, tabdzir, menyia-nyiakan apa saja. Mungkin di kita yang sering kita boroskan, wong kita bukan orang kaya, biasanya yang kita boroskan waktu. Jadi penggunaan waktu kita itu tidak efektif. Ini merusak jiwa. Jadi waktu berlalu dan kita merasa bukan apa-apa, itu menyakitkan bagi jiwa kita. Cirinya kita sering kaget. Loh, sudah seminggu. Besok sudah kuliah, kok cepet libur ya. Itu kemungkinan waktunya tidak kamu manfaatkan secara optimal, jadi kamu kaget. Tabdzir, dusta, bohong. Itu akan merusak. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tapi ketika kalian bohong kan kalian sendiri tahu bahwa itu kebohongan.
Jadi diam-diam kalian sedang merusak dirimu sendiri. Dengki. Tidak senang lihat temennya senang, susah kalau lihat orang lain berhasil, itu dengki. Ini penyakit yang paling merusak. Makanya kalau di surat Al-Falaq itu kita diminta berdoa secara khusus. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari orang-orang yang hasud ketika dia hasad itu karena orang dengki itu dia rela dirinya hancur asal orang yang dia benci juga hancur. Mending benci. Orang benci itu masih mikir dirinya, saya harus enak, kenapa dia yang enak, dia dihancurkan saja biar saya yang enak. Itu masih mending. Tapi kalau sudah dengki, saya berkorban tidak apa-apa, saya keluar banyak tidak apa-apa, asal dia kalah, asal dia hancur. Ya, itu namanya dengki. Dendam juga begitu. Dendam merusak jiwa kita. Dendam itu kan kita marah sekali sama orang, tapi belum ada kesempatan, belum ada timing, belum ada momen untuk kita membalas kemarahan kita. Kita simpan, kita pendam dalam diri kita. Ini dendam ini kita ingin menghancurkan orang, tapi yang kita racuni diri kita sendiri. Karena kemarahan itu kita simpan terus dalam diri kita. Marah juga begitu. Marah ini di banyak, bahkan para filosof juga wanti-wanti kita hati-hati dengan kemarahan. Kalau sedang marah mending cooling down, minggir. Jangan dilanjutkan, biasanya salah ngambil keputusan. Sombong. Kalau ini tidak perlu dijelaskan ya, ini penyakit yang sulit kita deteksi tapi kadang-kadang muncul. Penyakitnya orang baik, penyakitnya orang sukses itu sombong. Oke, dan sombong itu tidak harus milih siapa saja bisa sombong. Ada yang menyombongkan kepandaiannya, ada juga orang yang menyombongkan ketidakpandaiannya. Wes bodoh sombong lagi. Ngomong keras keliru dan bangga. Nah, ini kadang-kadang banyak yang begitu juga. Ujub. Ujub ini agak unik ya. Sebenarnya dekat dengan sombong. Merasa tinggi, merasa besar. Nunggu dipuji orang. Siapa yang lebih hebat dari saya sekarang di Indonesia, itu ujub namanya. Jadi, baik. Riya, suka pamer. Ini hari ini kan peradaban kita peradaban pamer. Apa wae dipamerkan. Kita sedang ngapain saja dipamerkan. Sekali ngaji gini mungkin yang posting berapa saya tidak tahu. Ngaji baru sekali tapi postingannya sudah 11 kali. Ngajinya baru 40 menit. Nah, ya nanti kalau ditegur, mbok jangan banyak-banyak pamer. Ini bukan pamer ini hadus bin nikmah ini. Kayaknya padahal pas ngaji yo ngantuk, yo pulangnya yo kapok-kapok itu, tapi yo tetap pokoknya baik. Yo hati-hati, dijaga sendiri-sendiri hatinya. Nah, ini menarik yang nomor 13. Ini istilah dari beliau, fudzulul fikr. Ini mungkin kalau bahasa Inggrisnya overthinking mungkin ya. Nah, sekarang kalian bisa pakai bahasa Arabnya. Fudzulul fikr itu membuat orang tidak sehat jiwanya. Keterlaluan, kokean mikir, stres karepe dhewe. Nah, padahal tidak ada apa-apa. Terlalu bulat mikirnya, akhirnya ya dia sedih sendiri, sumpek sendiri. Wong cuma tidak ada apa-apa. Sekedar gelasnya kesenggol misalnya jatuh, kamu mikirnya panjang, aduh betapa malunya saya, mesti sampai besok teman-teman ingat semua saya, wah mikirnya ruwet, padahal biasa tinggal diambil, disisihke biar nggak dianu orang kan selesai. Tapi kita sering bikin ruwet sendiri, itu fudzulul fikr.
Nilai jatuh semester kemarin, Pak, nilai saya banyak E-nya, Pak. Ya sudah diperbaiki, kan selesai kan begitu. Tapi kan kamu mikir terus sampai, kok E ya, kok E ya. Iya wis waktanya E sudah. Mbok kamu pikir berulang-ulang ya tetap E. Diulang kan gitu aja selesai kok. Nanti diambil semester depan. Kita sering fudulul fikr, overthinking. Putus itu bertahun-tahun tidak move on. Wong yo kenyataannya sudah ditinggal. Kamu pikir berulang-ulang pun tetap ditinggal. Move on lah, jangan stuck di situ. Nanti ada nasihat beliau bagi yang patah hati. Ya, karena Dhammul Hawa arahnya ke situ nanti. Kalau waktunya nyampe. Yang ke-14, terlalu sedih. Sedih manusiawi tapi terlalu sedih negatif. Janganlah ya. Terlalu senang juga begitu. Kalau kamu sukses, senanglah tapi yo ada titiknya. Fa'idha faroghta fansab. Lanjutkan berkarya lagi, lanjutkan berkontribusi lagi. Malas. Jangan dikira malas itu menggembirakan. Begitu kamu sadar dirimu malas, kamu akan gelisah sendiri. Begitu kamu kaget teman-temanmu kok maju semua, aku sendiri yang belum maju, kamu akan stres. Malas menghancurkan jiwamu. Dan pesimis, himmah daniyah. Jadi pikirannya selalu yang jelek-jelek, yang bawah-bawah. Ini merusak kita. Jadi perhatikan ya 17 hal ini teman-teman kalau ingin memelihara jiwa kita. Ini 17 yang merusak kita. Bagaimana Pak caranya bebas dari 17 ini? Ada beberapa tips dari beliau ya. Yang pertama, ini mirip kalau dalam dunia tasawuf. Membebaskan diri dari hawa nafsu, yang pertama adalah tahliyah. Tahliyah itu pembersihan diri. Pembersihan diri, istilah beliau, nahan nafas anil hawa amma tahwa minal makharim. Jadi mencegah jiwa dari hawa nafsu, dari apa yang disukai, dari perkara-perkara yang haram. Jadi ayo pertama-tama kita bersih-bersih dulu. Kalau masih ada dendamnya, singkirkan dendam itu. Kalau masih ada malesnya, buang males itu. Ada sombongnya, buang dulu sombongnya. Ada ujubnya, buang dulu ujub itu. Ada riyaknya, buang dulu. Ini namanya tahliyah. Jadi bersih-bersih dulu, jangan dicampur. Maksudnya tiba-tiba melakukan kebaikan, melakukan apa? Kalau dalamnya masih kacau, kebaikan yang teman-teman lakukan hanya akan jadi makanan hawa nafsu. Pak, saya akan tutupi kejelekan tadi dengan sedekah misalnya. Tapi kalau jiwa kita masih ujub, masih sombong, ya sedekah tadi hanya jadi kendaraan kesombongan kita. Pak, saya akan membantu orang lain. Ya, membantu orang itu kalau kita masih ada iri, dengki, mungkin bagian dari pelampiasan iri, dengki kita. Maka yang lebih penting pertama-tama bersih-bersihnya. Namanya tahliyah. Ini rute pertama yang harus kita tempuh. Kalau teman-teman ada waktu muhasabah, coba cek ya, yang negatif dari kita apa kita bersihkan. Kalau mikir sendiri tidak bisa, tanya teman. Aku itu jelekku apa ya? Meskipun ya luar biasa kalau ada orang tidak sadar jeleknya apa itu.
Orang lain, wah kamu cerewet, wah kamu sombong sekali, kamu itu mungkin. Kalau ada teman dekat boleh tanya. Kalau teman juga susah, musuh. Kata Imam Ghazali, gunanya punya musuh itu antara lain bisa menunjukkan di mana kejelekanmu. Jadi kalau kamu punya musuh, coba kamu cek postingan-postingan musuhmu tentang dirimu. Itu biasanya lebih terus terang. Kalau teman mungkin ngomongnya masih basa-basi, masih ditutup-tutupi. Begitu musuhmu terang-terangan sudah bilangnya. Jadi bahagialah kalian yang masih punya haters. Karena dia yang akan menunjukkan jelekmu di mana saja. Tanpa kamu bayar, dia dengan ikhlas ngasih tahu jelekmu di mana. Dan ini untungnya di situ. Kita manfaatkan untuk takholli, bersih-bersih diri. Jangan-jangan saya memang begitu. Oh ternyata di mata orang lain saya itu menyakitkan, saya itu pemarah, saya itu. Nah itu kita bersihkan dulu. Namanya takholli. Kalau sudah takholli, lanjut ke langkah kedua. Jadi takholi tadi bentuk masternya tahliyah. Bentuk kedua yaitu tahliyah. Kalau ini pakai hak. Kalau tadi tahliyah pakai kho. Kalau ini tahliyah pakai hak. Yang tadi takholi, yang ini tahalli. Kalau ini baru kita isi dengan perbuatan baik. Jadi setelah tadi dibersihkan baru diisi. Man ahabba tasfiyatal ahwal falyajtahid fi tasfiyatil a'mal. Barang siapa yang suka kesucian dirinya, maka dia harus sungguh-sungguh menyucikan amal-amalnya. Jadi kita isi dengan amal baik sebanyak mungkin. Kalau versinya Syekh Ibnul Jauzi, rutenya tahliyah itu ini. Mendaki makom-makom ini. Yang pertama mujahadatun nafas tadi ya, memerangi nafsu yang jelek-jelek. Setelah itu kita tobat. Setelah itu kita sabar dalam menjalankan kebaikan. Setelah itu kita muhasabah, mengevaluasi apa yang masih kurang, apa yang keliru dari yang sudah saya jalankan selama ini. Setelah itu tafakur, merenungi diri. Merancang apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan. Kemudian kita hiasi kebaikan itu dengan khauf, rasa takut pada Allah sekaligus roja, harapan pada Allah. Puncaknya mahabbah. Ini saya jelaskan cepat ya, karena masing-masing nanti ada pembahasannya sendiri-sendiri. Tapi tidak malam hari ini. Karena panjang, kayak saya jelaskan satu-satu. Malam hari ini kita fokus melawan hawa nafsunya dulu. Kapan-kapan kita belajar. Taubat sudah pernah kita bahas, sabar sudah, muhasabah sudah, tafakur pada saatnya, khauf dan roja sudah, mahabbah sudah sering. Kalian cari satu-satu di temanya ngaji filsafat. Kalau saya jelaskan nanti ngulang. Inilah rute tahliyah. Rutenya tahalli, tapi syaratnya takholli dulu. Bersih-bersih diri. Saya lanjutkan. Nah, proses ketiga, istilah beliau kalau sudah tahliyah sekarang tahqiq ubudiyah. Kalau tadi kan hubungan kita dengan Allah. Kita bersihkan diri, kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Sekarang kita tahqiq. Tahqiq itu kita aktualkan diri kita yang sudah baik. Kita aktualkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ini namanya tahqiq ubudiyah. Jadi inilah nanti yang istilahnya Syekh Ibnul Jauzi disebut abid. Inilah seorang hamba yang sejati, yang hidupnya didedikasikan untuk ibadah kepada Allah saja. Ketika dia melakukan ibadah kepada Allah itu sebagai buahnya, otomatis dia jadi orang baik. Ketika dia jadi orang baik, dia bisa berkontribusi positif pada lingkungan dan masyarakatnya. Jadi abid itu jangan dikira orang yang ibadah saja terus di masjid saja isinya. Tidak begitu. Abid itu orang yang memang fokusnya kehambaan. Tapi dengan fokus kehambaan itu justru memuncak kemanusiaannya. Jadi tidak kok lupa dengan kehidupan kemanusiaannya. Makanya banyak para sufi itu yang dulu sekaligus pejuang. Banyak para sufi yang juga pahlawan, membebaskan diri dari penjajahan. Bukan berarti terus mereka tidak peduli agamanya atau kemudian meninggalkan dunianya. Tidak, dua-duanya jalan. Menjadi manusia itu yang paling ideal adalah sekaligus menjadi hamba. Menjadi hamba yang paling ideal, ia menjadi manusia. Jadi ini satu paket sebenarnya. Itu kalau istilahnya Syekh Ibnul Jauzi tahqiqul ubudiyah. Jadi aktualisasi atau realisasi dari jiwa yang sudah bersih, sudah cuci dalam penghambaan kepada Tuhan. Jadi ini rutenya. Saya belum menjelaskan tipsnya ya. Tips tahliyah gimana, tahaliyah gimana. Tapi diawali dari bersih-bersih, kemudian diisi dengan perbuatan baik, kemudian dibiaskan, diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah bukti bahwa kita sudah bebas dari jeratan hawa nafsu. Oke, baik. Kita lanjutkan sekarang tipsnya dari beliau. Caranya bagaimana kita lepas dari jerat hawa nafsu. Nah ini sekarang kita mulai ya mempengaruhi diri kita sekarang. Untuk tidak terbelenggu lagi oleh hawa nafsu. Yang pertama, ini hubungannya dengan mindset kita. Mari kita sadari bahwa manusia itu tidak diciptakan hanya untuk melampiaskan nafsu belaka. Ini rumus pertama. Jadi ini kesadaran pertama. Jadi daya-daya nafsu tadi hakikatnya hanya bekal, hanya kekuatan untuk menuju target hidup yang lebih tinggi. Jadi sederhananya yang nomor satu, Syekh Ibnul Jauzi mau bilang, jangan berhenti di nafsu. Jangan berhenti di perut ke bawah. Kalau kita berhenti di situ, nanti ada ideal hidup yang lebih tinggi yang tidak terpenuhi. Mari kita sadari ini. Kok tiba-tiba pikiran kita mikirin makan saja, mikirin ekonomi, mikirin kawin saja. Kita ingat, emangnya hidup hanya untuk kawin? Emangnya hidup hanya untuk makan? Enggak kan ya? Oh iya enggak. Ini biar kita tidak terbelenggu, bukan berarti terus kalau begitu enggak makan Pak, enggak kawin, enggak begitu. Penuhi secukupnya, jangan berhenti di situ. Jadi ini nasihat yang pertama. Kita sadari hidup tidak sekedar melampiaskan nafsu. Yang kedua, ini masih mindset. Mari kita sadari, kita pikirkan
akibatnya. Kok kita merasa terbelenggu oleh nafsu? Entah nafsu apa saja. Emosi, dendam tadi loh, yang 17 tadi. Untuk biar tidak terbelenggu bebas, ayo kita pikirkan sekarang efeknya. Kalau saya sering bohong, efeknya apa ya? Mungkin tidak dipercaya orang. Kalau saya tidak dipercaya orang, sulit nanti saya dapat kerjaan. Kalau tidak dapat kerjaan, lebih mengenaskan hidupku. Ini namanya mikir efek. Kalau saya dendam terus sama orang, nanti saya tidak konsentrasi ini, tidak konsentrasi itu. Mikir orang itu saja, padahal dia tidak mikir saya. Kemudian waktuku habis tersita untuk menjatuhkan dia. Sementara teman-temanku yang lain berkembang, maju, sukses, berhasil. Aku stuck di situ. Kalau begitu jangan dendam lah. Ini namanya mikir efek atau akibat ketika kita terbelenggu oleh nafsu. Jadi jangan tertipu oleh nikmatnya sekarang, tapi efeknya besok. Kalau kita terjebak di 17 tadi, apakah birahi, ketamaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Mikir besok, jangan hanya mikir sekarang. Nah, itu bisa mengendalikan kita dari penjara hawa nafsu. Nah, kemudian kalau tadi memikirkan ya, kalau ini membayangkan. Mirip sebenarnya, cuma membayangkan dampaknya. Kalau dampak itu jauh mungkin lebih luas. Mungkin sampai nanti, kalau nanti ditiru anak cucuku gimana, kalau nanti keluargaku tahu gimana, kalau ini lebih luas, namanya dampak. Kalau teman-temanku semua tahu gimana. Wong kita ini semua saling terkait. Misalnya saya melakukan korupsi, terus anakku sekolah ditanya, teman-temannya, bapakmu korupsi ya, itu betapa malunya dia. Nanti kemudian teman kuliahku dulu menyapa, ini temanku dulu loh, tapi kok sekarang koruptor ya, temannya juga ikut malu. Jadi ini namanya mikir luas, mikir dampak. Jadi tidak sekedar kenikmatan, kesenangan hari ini. Ini salah satu cara untuk kita membebaskan diri dari jerat hawa nafsu. Kemudian membayangkan komentarnya orang. Itu kan apalagi hari ini, wow, kamu bisa dikeroyok netizen se-Indonesia. Kalau ketahuan kamu negatif, kamu jelek. Iya ya, nanti kalau semua orang ngomong jelek, apa saya kuat ya? Kalau terbongkar ternyata saya curang, saya bohong, kuat enggak ya saya dikomentari orang kemana-mana, dilirik orang, disinisi orang. Nah, ini membuat kita enggak bisa terkendali dari jeratan hawa nafsu. Jadi membayangkan penilaian komentarnya orang. Kemudian yang nomor 5, menyadari bahwa nafsu itu sebenarnya kurang bernilai. Nah, kalau ini perlu ilmu kalau yang ini ya. Nah, makanya penting terus kita belajar. Karena kadang-kadang dorongan jiwa yang negatif tadi, yang 17 tadi itu tidak kita sadari. Tapi begitu kita sadar, oh iya ya, ternyata kayak gini, ini namanya pamer, namanya riya. Tidak penting sih sebenarnya, ngapain aku capek-capek. Nah, wong yo teman-teman yang sudah suka padaku tidak terlalu butuh pamerku. Yang tidak suka padaku, saya pameri apapun dia tetap tidak suka. Jadi ngapain sih aku capek-capek kayak gini. Nah, ini namanya mikir. Jadi sadar bahwa ini kurang bernilai. Semua hal yang negatif ini mesti kurang bernilai. Nah, ini coba ya kita balik mindset kita. Kemudian mari kita pikirkan juga betapa hebatnya orang yang menang melawan hawa nafsu, betapa hinanya orang yang kalah oleh nafsunya. Jadi kita kan bangga misalnya sapa wis yang menang melawan hawa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sudah diundang ke kamar, yujane yo pingin.
Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sama-sama punya punya keinginan. Laula an ro'a burhana rabbi. Tapi dia sadar, tidak boleh ini. Masih ingat peringatannya Tuhan, jadi sukses, tidak tergoda. Meskipun ketika mau balik lari keluar, terus ditarik bajunya sehingga robek di belakang. Saya tidak bayangkan kalau kasusnya kalian mengalami momen begitu. Itu bisa kejadian beneran, malah mau video ke mungkin ya. Yo, Nabi Yusuf selamat. Dan kita kagum melihat yang seperti itu. Orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya itu mengagumkan. Mungkin teman-teman sering lihat ya, ada kasus apa gitu, terus orang yang jadi korbannya dengan jiwa besar. Baiklah, tidak apa-apa, saya tahu memang tidak ada manusia yang sempurna, saya maafkan dia. Loh, ini kan orang yang dia bisa balas, bisa menghukum, tapi dia memaafkan. Kita melihatnya mulia sekali orang itu, mau memaafkan. Mari kita ingat-ingat ini. Ternyata menaklukkan hawa nafsu itu mengagumkan. Orang melihatnya mulia. Nah, jadi ketika kita mau masuk ke ranah nafsu tadi, kita tersadarkan oleh ini. Ini tantangan. Saya bisa menaklukkannya atau tidak. Kalau saya bisa menaklukkannya, aku akan mulia. Kalau kalah, ya aku akan terhina. Nah, ini cara menyiasati mindset kita. Karena apapun yang kita lakukan itu kan dorongan dari nalar atau mindset kita. Baik, jadi jangan kalah oleh perspektif yang negatif. Mari selalu mikir yang mulia, yang positif. Karena kadang-kadang itu ya pikiran kita sendiri yang mengarahkan ke nafsu. Makanya di sini mindset kita oleh Syekh Ibnu Jauzi ingin dibalik, bahwa mari kita sadari hal-hal yang baik, yang positif ini. Yang terakhir, tips untuk menaklukkan hawa nafsu ya tentu saja orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya itu terpuji di dunia dan sukses mendapat pahala di akhirat. Kalau ini kita sering lupa kadang-kadang kan, kadang-kadang gayanya orang sekarang, saya tidak butuh pahala Pak gitu. Pahala saya sudah banyak Pak, sudah ada yang sombongnya sampai ke situ. Tapi jadi melepaskan diri dari jerat hawa nafsu, kalau kita perhatikan ini sebenarnya kepentingannya adalah kepentingan kita. Jadi tidak ada wah agama itu Allah itu bikin susah saja, yang enak-enak kok dilarang kan kalian sering begitu. Loh, tapi kalau hawa nafsu tadi tidak kalian kendalikan semacam ini, justru kalian nanti yang jatuh. Jiwamu hancur, kemanusiaanmu bubar. Jadi ini sebenarnya bukan kepentingan agama, bukan kepentingan Allah, kepentinganmu. Oleh Allah ditegaskan, diarahkan padamu biar kamu bahagia dalam hidupmu, ya dunia, ya akhirat. Jadi, kalau melihat rumus yang semacam ini. Baik, sudah dapat setengah. Ini masih teknisnya ya, belum filosofinya dari beliau. Paling tidak teman-teman sudah tahu ya bagaimana caranya untuk mengatasi jerat nafsu. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kuncinya di mindset. Cara kita berpikir, menggunakan akal kita dengan benar. Ini yang orang menyebutnya hikmah. Maka jangan mau kalau ada orang ngomong, ndak usah pakai akal, ndak usah mikir, sudah loh. Ini justru menata cara berpikir kita. Karena akal kita itu powernya luar biasa. Tapi kan akal kita bisa salah, Pak. Bisa. Apa sih dari manusia yang sempurna?
Hati juga bisa gelap. Kalau urusan bisa-bisaan semua bisa. Tapi akal punya potensi besar untuk menemukan kebaikan dan kebenaran. Dia anugerah paling istimewa yang diberikan oleh Allah pada manusia. Baik, makanya nanti kan ada yang ayat itu yang bilang bahwa nanti penduduk surga itu penduduk neraka itu di antara ratapannya dalam mereka menyesal bahwa di dunia dulu mereka tidak berpikir. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi penduduk neraka besok menyesal sekali, seandainya kami dulu mau mendengarkan dan mau berpikir, pasti kami tidak masuk neraka. Cuma karena akalnya jarang dipakai. Akhirnya ya salah ambil keputusan dan masuk neraka. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.